Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, majlis yang Allah turunkan malaikat-malaikatnya untuk menaungi, majlis yang Allah turunkan rahmat, majlis yang Allah turunkan sakinah, ketenangan, majlis yang Allah akan senantiasa menyebut nama-nama yang hadir dalam majlis-majlis itu. Baik, selanjutnya pagi hari ini ibu-ibu kita akan mengkaji dan mentadaburi surat Abasa. Silakan dibuka surat Abasa. Kita akan baca ayat-ayatnya terlebih dahulu, baru nanti akan kita kaji bersama. Surat Abasa, ya. Surat yang ke-80. Surat ke-80. Sampun? Baik, kita baca dulu ayat-ayatnya. Saya baca, panjenengan ikuti bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة
مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah sudah kita baca surat Abasa dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Selanjutnya kita akan bahas dan kita kaji apa yang ada dalam surat Abasa ini, Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ini memberikan satu penjelasan tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kedudukan beliau adalah satu kondisi dan kedudukan yang sangat mulia dan yang paling tinggi. Dan hal ini ditunjukkan dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam menegur beliau dengan ungkapan orang yang ketiga. Dan tidak ditujukan langsung kepada Nabi secara langsung kepadanya. Jadi kita lihat dalam surat Abasa ini kan kisahnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menghadap beberapa tokoh-tokoh pemuka Quraisy, dan Nabi mengharap dari tokoh-tokoh Quraisy ini ada yang masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata di tengah-tengah kondisi yang demikian itu, datanglah seorang Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepada Nabi minta diajarkan apa itu Islam. Menyela-nyela apa yang sudah Nabi sampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy ini, yang akhirnya Nabi bermuka masam, sedikit berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, padahal Abdullah bin Ummi Maktum ini orang yang sangat ingin mencari ilmu dan mendapatkan hidayah Islam. Tapi ternyata Nabi lebih mementingkan tokoh-tokoh Quraisy tadi. Nah, apa yang dilakukan Nabi ini ternyata satu hal yang kurang tepat. Maka Allah berikan teguran kepada Nabi. Dan cara Allah menegur Nabi sangat halus sekali, Ibu. Tidak langsung, Nabi kamu salah, Nabi ini nggak benar, Nabi jangan begitu. Ternyata tidak begitu. Cara Allah menegur Nabi Muhammad SAW ketika melakukan kesalahan itu adalah menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam, dia telah berpaling. Jadi tidak langsung kepada diri Nabi. Tidak, Nabi, kamu nggak benar. Tidak. Tapi menggunakan apa? Kata ganti orang ketiga. Sungguh dia. Nah, ini kan. Ini nggak langsung kepada Nabi. Sungguh dia telah bermuka masam. Sungguh dia telah berpaling. Nah, jadi ini teguran yang sangat halus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, menunjukkan bahwasanya Nabi memiliki kedudukan yang mulia. Jadi kalau panjenengan menasihati orang lain juga bisa begitu, Bu, ya. Jadi nggak langsung, Mbak, jenengan boten ngoten niku kleru niku, ya. Mungkin dengan kalimat yang lebih halus. Saya punya teman loh, dia orangnya begini, ya. Gitu ya. Kalau nggak ngerasa, ya sudah biarin aja.
Nah, jadi itu teguran yang sangat halus, ya. Teguran yang sangat halus. Boleh kita gunakan metode ini untuk kita menasihati orang, ya. Jadi tidak langsung, Mbak, macam ngono kuwi, Mbak, ngono kuwi ora bener ngono kuwi. Nah, ini kurang pas. Jadi Allah menegur nabinya pun dengan menggunakan kata orang yang ketiga, kata ganti orang yang ketiga. Dia telah bermuka masam, dia telah berpaling. Nah, jadi kita bisa begitu, ya. Padahal yang kita nasihati di depan kita, ya. Yang pengen kita nasihati di depan kita. Aku dikonco wong ngene. Kudune orang ngono ya. Oh ya. Ya insya Allah semoga kalau kita niatnya tulus menasihati, insya Allah semoga masuk gitu ya. Nah, kalau enggak juga, ya, enggak ngerasa juga, ya sudah biar Allah yang memberi hidayah. Ya. Nah, itu diantara cara metode dalam kita menasihati orang lain. Ya. Dan itu yang Allah gunakan untuk menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ibu-ibu dirahmati Allah. Dari ayat ini yang kita baca di surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu teguran kepada Nabi, dan ini karena kesalahan beliau. Ya. Dan ternyata ketika Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Qur'an itu, dan di sana ada kalimat-kalimat teguran dari Allah kepada Nabi, Nabi pun tidak menyembunyikan ayat-ayat teguran itu kepada kita semua. Ya. Nabi pun tidak menyembunyikan ayat-ayat yang di dalamnya ada teguran dari Allah kepada beliau. Ya. Nabi juga menyampaikan kepada para sahabat, kepada kita semua, dan tidak disembunyikan ayat-ayat itu. Biasanya kalau kita ya Bu ya, kalau kita punya salah, kita punya kekurangan, kita punya aib, ya. Biasanya kan kita nggak pingin untuk kekurangan kita ini diketahui oleh orang lain, ya nggak? Ya. Nggak pengen kita diketahui oleh orang lain aib kita, kekurangan kita, kesalahan kita, nggak pengen. Tapi meskipun ini kekurangan Nabi dan karena ini adalah Al-Quran datang dari Allah, Nabi ternyata nggak pernah menyembunyikan ayat-ayat yang berupa teguran kepada beliau. Ya. Nabi menyampaikan semuanya, ya, ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Jadi mustahil Rasul menyembunyikan wahyu. Itu poinnya. Ya. Mustahil seorang Rasul itu menyembunyikan wahyu. Karena wahyu ini datang dari Allah. Jadi semuanya harus tersampaikan. Meskipun di dalamnya juga ada teguran bagi beliau, karena itu satu bentuk kekurangan, kesalahan, maka Nabi pun menyampaikan wahyu Al-Quran itu. Ya. Nah, jadi sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, sekiranya Rasul menyembunyikan sesuatu dari wahyu, beliau pasti juga menyembunyikan teguran Allah kepada beliau dalam surah Abasa ini. Dan juga tentang kisahnya Zaid dan Zainab binti Jahsi. Ya. Jadi ketika itu juga turun ayat yang lain, ya. Ketika Zaid bin Harithah dan Zainab binti Jahsi kemudian dalam kondisi menikah terus cerai, ya. Terus Nabi yang menikahi Zainab, mantan istri dari anak angkatnya, ya. Jadi Nabi menikahi mantan istri dari anak angkatnya, dan itu hal-hal yang boleh secara syariat. Tapi ketika itu untuk orang-orang Arab pada masa tersebut, ini sebuah kondisi yang aib, ya, menikahi mantan istri dari anak angkatnya sendiri, ya. Nah, kalaupun ternyata ini sebuah hal yang tidak wajar, tidak biasa, buktinya Nabi masih menyampaikan ayat-ayat itu di dalam Al-Quran dan membacakan kepada para sahabat. Nah, jadi Nabi tidak pernah menyembunyikan satupun ayat-ayat Al-Quran yang Allah wahyukan kepada beliau. Meskipun di dalamnya teguran kepada beliau, Nabi tidak pernah menyembunyikan ayat itu. Ya. Nah, makanya di antara sifatnya Nabi apa? Tabligh, ya kan? Menyampaikan, ya.
Jadi Nabi hanya sebatas menyampaikan apa yang Allah berikan dari wahyu-wahyu itu. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu rahmati Allah. Jadi kembali ke surat Abasa tadi. Surat Abasa yang kita baca tadi, sekali lagi surat ini turun untuk menjadi teguran kepada Nabi karena sudah mengesampingkan seorang Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, dalam kondisi buta, ya, datang kepada Nabi untuk minta diajari Islam, untuk minta diajari ilmu. Ya. Tapi disitulah seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata lebih mementingkan tokoh-tokoh Quraisy dengan harapan tokoh-tokoh itu ada dari mereka yang mensucikan diri, ada di antara mereka yang masuk Islam. Dan ini satu hal yang wajar sebenarnya ya ibu ya. Satu hal yang wajar, sangat manusiawi sekali. Secara perhitungan kita, kalau tokoh-tokoh itu bisa masuk Islam, untuk bisa mengislamkan yang di bawahnya kan lebih mudah, ya kan? Ini secara manusiawi dan hitung-hitungan kita masuk akal, gitu. Tapi ternyata di situ seorang Abdullah bin Umi Maktum datang dengan bersungguh-sungguh, dengan kemauan yang tinggi untuk diajarkan Islam. Tapi sekali lagi Nabi lebih mementingkan tokoh-tokoh Quraisy, dan akhirnya disitulah Allah memberikan teguran kepada Nabi. Nah, apa yang menjadi pelajaran berikutnya ibu-ibu? Ya, pelajaran kita adalah anjuran untuk menyambut baik orang-orang yang dalam kondisi fakir. Ya. Jadi Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang dalam kondisi buta, dia pun juga dalam kondisi yang fakir, ya. Hartanya nggak punya. Ya. Maka disinilah ketika turun surat Abasa, secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada kita, anjuran untuk kita menyambut baik kedatangan orang-orang fakir dalam majelis-majelis ilmu. Ketika datang orang-orang yang fakir dalam majelis ilmu, harus disambut dengan baik. Ya. Nah, kemudian bukan hanya disambut, beri kebutuhan kepada mereka, dan tidak mengutamakan orang-orang kaya saja. Ya. Maka semuanya harus diperhatikan, ya, dalam majelis-majelis ilmu. Ya. Sehingga dalam hal ibadah nggak kenal yang namanya kasta, dalam hal ibadah nggak kenal yang namanya entah itu kaya miskin, ya, semua di hadapan Allah sama, nggak ada yang beda. Yang membedakan kata Allah dalam surah Al-Hujurat apa ibu? Takwa yang membedakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya yang membedakan di antara manusia semuanya adalah ketakwaannya. Ya. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari surat Abasa ini, ya, bahwasanya seorang nabi dan rasul pun itu tidak maksum dari yang namanya kesalahan-kesalahan kecil, ya. Adapun nabi dan rasul maksum, terjaga dalam urusan menyampaikan wahyu dan risalah agama ini. Adapun yang sifatnya manusiawi, Nabi Rasul pun juga tidak lepas dari yang namanya kesalahan-kesalahan kecil. Ya. Jadi Nabi pun juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Kita lihat para nabi-nabi dan rasul yang lain pun juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Nabi Nuh, ya, juga pernah berbuat salah. Ya. Sehingga Allah berikan teguran dalam surat Hud itu. Ya. Ketika Nabi Nuh mengatakan bahwasanya Kan'an itu adalah anaknya, ya, maka Allah mengatakan dan memberi kabar kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu, dia orang yang kafir. Ya. Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan, memakan buah khuldi. Nabi Musa juga pernah melakukan kesalahan, membunuh salah seorang dari kalangan Fir'aun. Ya. Nabi Yunus juga pernah melakukan kesalahan, ya, meninggalkan umatnya dalam kondisi emosi marah. Ya.
Jadi para nabi, para rasul pun juga tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tapi kata Nabi dalam sabdanya, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Semua manusia punya potensi salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah apa, ibu-ibu? Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bersegera untuk bertaubat, yang bersegera untuk beristighfar, yang bersegera untuk memperbaiki diri, ya. Makanya ketika Allah memerintahkan kita untuk cari ampunan, istighfar dan taubat dalam Al-Qur'an itu dengan menggunakan kalimat wasari'u, ya kan? Dalam surat Al-Imran itu, ya, ayat 133 ya. Nah, 132 sampai 136 itu, ya. Allah menggunakan kalimat wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah menuju ampunan. Dalam surah Al-Hadid Allah juga menggunakan kalimat wasabiqu ila maghfirah, dan berlomba-lombalah dalam mencari ampunan. Namanya lomba itu kan cepet-cepetan, ya kan? Ya. Nah, ini sudah mendekati bulan Agustus, ini banyak lomba-lomba ini, ya. Jenengan ngikut lomba apa, Bu? Ya. Tak kira ikut lomba makan kerupuk, ya. Ya. Jadi yang namanya lomba itu pasti cepet-cepetan. Wasabiqu ila maghfirah, dan berlomba-lombalah kalian dalam mencari ampunan. Jadi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bersegera untuk beristighfar, bersegera untuk bertaubat. Jangan ditunda-tunda, ya. Jangan ditunda-tunda. Segera ingat Allah, maka itulah yang disebut dengan orang yang takwa. Di antara sifat takwa itu adalah, ya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang berbuat salah segera dia ingat Allah, segera dia beristighfar, ya. Itulah orang yang takwa. Maka kita salah manusiawi. Kalau kita benar terus, nggak pernah salah, bukan manusia namanya, ya. Kalau kita benar terus nggak pernah salah, namanya apa, Bu? Malaikat. Jenengan malaikat atau bukan? Biasanya orang kalau nyebut orang baik, masya Allah, sudah datang malaikat tak bersayap gitu. Jenengan malaikat tak bersayap, ya. Ya. Jadi kalau kita benar terus nggak pernah salah, namanya malaikat. Kalau salah terus juga bukan manusia, namanya setan. Lah, kita kan manusia. Maka Allah mengatakan dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu ada potensi baik, ada potensi buruk, ya. Ya, kadang kita baik, kadang kita buruk. Bagaimana kemudian kita bisa mengendalikan potensi buruk itu supaya tidak dilakukan, ya? Nah, itu manusia, gitu. Nah, karena kita punya hawa nafsu, ya, dan nafsu biasanya selalu menyuruh kepada keburukan, kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu rahmati Allah. Jadi kembali tadi, ya, bahwa Nabi pun juga pernah melakukan kesalahan, sehingga Allah memberikan teguran kepada Nabi, dan Nabi pun segera memperbaiki diri, ya. Segera beristighfar, segera bertaubat, ya. Maka ibu-ibu sekalian, istighfar, taubat yang kita lakukan, itu masya Allah memberikan satu anugerah nikmat yang begitu besar dari Allah ketika kita memperbanyak istighfar, ya. Coba kita buka surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu, ya. Surat Nuh ayat 10 sampai
12. Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Ya. Dalam surat Nuh ayat 10 dan sampai 12, Allah berfirman, dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Kita lihat apa janji Allah bagi orang yang beristighfar setelah berbuat salah, ya. 1, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah turunkan air hujan dari langit. Allah turunkan air hujan dari langit. Jadi hujan itu sebuah simbol anugerah. Hujan itu simbol anugerah dan nikmat dari Allah, ya. Tapi seringkali kita selalu mengkambing hitamkan dan menyalahkan hujan. Ya. Lagi mepe, hutan meneh. Piye iki hutan meneh ora garing-garing. Seringkali kita menyalahkan hujan, ya, Bu. Hutan meneh ora sida mangkat iki, yes. Hutan teles kabeh. Padahal hujan itu Allah sebut dalam Al-Qur'an anugerah. Nggak ada ayat satupun dalam Al-Quran hujan itu musibah, nggak ada, ya. Hujan dalam Al-Quran itu anugerah, ya. Coba panjenengan buka buktinya, ya. Surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hujan itu di ayat yang ke-11, ya. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Air hujan dalam surah Al-Anfal ayat 11, okay, itu disebut dengan untuk mensucikan kalian, menjadi alat penyuci. Maka air hujan suci dan mensucikan. Boleh nggak wudhu pakai air hujan? Boleh. Bahkan sunnahnya itu kalau turun hujan wudhunya dengan air hujan langsung. Sunnahnya itu kalau pas turun hujan wudhunya tidak pakai air keran, tapi wudhunya langsung pakai air hujan. Itu sunnah, sunnah Nabi begitu, ya. Dan karena hujan itu anugerah, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat hujan turun, beliau membuka bajunya supaya air hujan itu mengenai tubuh Nabi, ya. Bukti hujan itu adalah sebuah anugerah, supaya Nabi merasakan anugerah Allah, ya. Jadi kalau panjenengan lihat hujan, wah hujan, ayo hujan. Nah itu boleh, sunnah, sunnah hujan. Nah, jadi kalau panjenengan lihat lari-lari jenengan hutan-hutan, jarne wae nih. Sunnah nih gue. Sunnah. Tapi ya tidak berlebihan, ya. Yang bikin masuk angin itu ketika berlebihan, ya. Yang penting ya proporsional, ya, kadarnya. Nah, jadi itu air hujan, ya. Apa berikutnya? Air hujan itu kata Allah, wa yudhiba ankum rijzasy syaitan, menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Air hujan itu menghilangkan gangguan-gangguan syaitan, ya. Wa liyarbita ala qulubikum, dan untuk menguatkan hati, wa yusabbita bil aqdam,
dan untuk memperteguh telapak kakimu supaya teguh pendiriannya. Nah, lihat, ada nggak air hujan mendatangkan musibah? Nggak ada. Dalam Quran nggak ada kok air hujan mendatangkan musibah, nggak ada, Bu. Ya. Tapi kok bisa banjir, Ustaz? Nah, itu berarti kesalahan siapa? Ya, kalau ternyata hujan turun kok ada banjir, nah itu berarti bukan Allah yang salah, bukan hujannya yang salah, manusianya yang salah. Ya. Karena yang harusnya menjadi aliran untuk air digunakan untuk perumahan, digunakan untuk macam-macam, ya, sampah menumpuk di mana-mana. Ya itu salahnya manusia sendiri, bukan salah Allah, bukan salah hujan. Ya. Tapi makanya seringkali kita menyalahkan hujan, ya kan? Hujan menaik, hujan terus orang garing-garing. Ini nggak boleh. Menyalahkan hujan itu tidak boleh. Menyalahkan angin pun juga nggak boleh. La tasuburrih, kata Nabi, jangan kalian mencela angin, gitu ya. Nah, biasanya kan kita misalkan panjenengan nyapu-nyapu, ya kan? Wah, datang angin, wah nganyal ke tenan nih, wis kesel-kesel nyapu, angin teko kabur kabeh. Ini nggak boleh, Bu. Menyalahkan angin itu nggak boleh, menyalahkan hujan nggak boleh. Menyalahkan waktu, kondisi yang kita alami juga tidak boleh. Kata Nabi, la tasubud dahar, janganlah kalian menyalahkan waktu. Misalkan nih, panjenengan siang-siang panas gitu nggih. Wah, nganyal kayak panas akhir-akhir iki, ya Allah. Panas jan tenan iki. Sreng gak bisa turu wae iki. Sumuk gitu. Jadi menyalahkan suhu kondisi panas yang kita alami itu yang nggak boleh, ya. Sejantan anak, pokoknya dino iki aku sial terus iki, wah, mbah piye guys. Jadi jangan pernah menyalahkan apapun yang kita alami, maka itu semuanya menjadi sarana kita berintrospeksi diri, ya. Baik. Kembali ke surat Nuh tadi, ya. Jadi istighfar itu Allah datangkan air hujan sebagai bentuk anugerah dan nikmat. Ya. Kemudian apa istighfar dalam surat Nuh tadi? Wa yumdidukum bi amwal. Allah perbanyak harta. Ya. Allah kasih harta. Kalau ternyata hartanya sudah habis, duitnya habis, entek, ya. Nah, maka Allah berikan harta dengan istighfar itu. Wabanin, Allah juga kasih keturunan. Bagi yang belum hamil, bagi yang belum mempunyai keturunan, perbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itulah yang semoga saja menjadi sarana wasilah untuk kita bisa mendapatkan anugerah. Ya. Makanya di situ ada kisahnya, Bu. Ya. Jadi di zaman Imam Hasan Al Basri ada kisahnya. Ini ada ketika itu orang yang datang kepada Imam Hasan Al Basri curhat, ya. Wahai Imam, aku lagi orang didit, ya. Aku lagi orang didit, wahai Imam. Piye gitu. Imam Hasan Al Basri mengatakan istighfirillah, beristighfarlah. Ya. Nah, jadi Imam Hasan Al Basri tidak mengatakan ya kerja kono to ya, orang didit ya kerja, apa nyideh tanggamu kae gitu. Ternyata tidak. Istighfirillah, perbanyak istighfar. Datang orang yang kedua curhat, wahai Imam, aku ini dalam kondisi sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya keturunan. Jawabannya apa? Istighfirillah, perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga orang datang kepada beliau, wahai Imam, saya punya sawah luas tapi semuanya kering, gak ada hujan. Terus apa jawabannya? Istighfirillah, perbanyak istighfar. Jadi 3 permasalahan yang berbeda. Yang orang pertama, apa tadi masalahnya? Nggak punya duit. Orang kedua, belum punya anak. Orang ketiga, sawahnya kering, nggak ada hujan. 3 masalah yang berbeda, Allah berikan satu jawaban lewat ucapan Imam Hasan Al Basri tadi.
istaghfirillah, perbanyak istighfar. Ya. Kemudian murid-murid di sekeliling beliau bertanya-tanya, apa iya wahai Imam, apa iya mau istighfar kabeh iso rampung gitu ya. Maka beliau membaca surat Nuh ayat 10 sampai 12 ini ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Nah, inilah istighfar ibu-ibu sekalian. Maka Nabi pun ketika beliau sudah dalam kondisi dosa-dosanya terhapuskan, Allah berikan jaminan kepada Nabi bahwa dosa-dosa Nabi itu sudah dihapus ya. Dalam surat Al-Fatah ayat yang kedua, itu kan janji Allah kepada Nabi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah hapus kesalahan-kesalahan Nabi baik yang sebelum maupun yang setelahnya. Tapi meskipun Nabi tidak pernah berbuat dosa, Allah sudah jamin ampunan bagi beliau. Itu pun Nabi selalu membaca istighfar. Masih terus membaca istighfar sebanyak 100 kali dalam satu hari. Jadi pelajarannya apa? Nabi saja yang sudah diampuni dosanya, masih istighfarnya seberapa? 100 kali dalam satu hari. Apalagi kita manusia biasa, lebih banyak dosanya atau pahalanya kita ini? Ya jujur. Nah, yang pasti dosa kita begitu banyak, ya. Maka berarti harusnya berapa istighfar yang harusnya kita baca? Jadi kalau Nabi saja nggak punya dosa masih membaca istighfar 100 kali, nah kita yang banyak dosa ini harusnya lebih banyak, iya kan? Harusnya lebih banyak kita baca istighfar itu. Nah, berarti kesimpulannya istighfar bukan hanya dibaca setelah berbuat kesalahan dan dosa. Istighfar bukan hanya dibaca setelah berbuat salah dan dosa. Kalaupun kita tidak berbuat dosa dan salah, kita masih tetap beristighfar. Supaya apa? Supaya istighfar itu menjadi benteng yang akan menghalangi kita dari berbuat dosa. Jadi benteng. Dan apa? Supaya istighfar itu juga mengangkat derajat. Istighfar itu kita, meskipun kita nggak berbuat dosa, kita masih baca istighfar, itu akan mengangkat derajat. Sebagaimana dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsi disampaikan bahwa di hari kiamat itu nanti ada orang tua yang Allah tinggikan derajatnya di surga. Dan orang tua ini bertanya, ya Allah, bagaimana bisa aku dapat surga yang tinggi ini? Padahal dulu di dunia amalanku sedikit. Apa kata Allah? Bistighfari waladika lak. Engkau dapat posisi yang tinggi di surga ini karena istighfar dari anak-anakmu. Ya. Istighfar dari anak-anakmu. Jadi istighfar itu mengangkat derajat. Jadi sekali lagi, istighfar bukan hanya dibaca setelah berbuat dosa. Kalaupun kita tidak berbuat salah, tetap baca istighfar. Menjadi benteng bagi kita dan juga akan mengangkat derajat kita. Itulah istighfar, ya. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, kita kembali ke surat Abasa tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala di surat Abasa tadi menyebutkan anja'ahul a'ma, sungguh telah datang kepadamu wahai Nabi orang yang buta. Jadi, siapa tadi orang yang buta? Sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Coba lihat ibu-ibu. Allah dalam surat Abasa ini tidak menyebut nama. Wahai Nabi, sudah datang kepadamu seorang yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi tidak sebut nama. Tapi Allah menyebutnya dengan kalimat anja'ahul a'ma.
wahai Nabi, sudah datang kepadamu orang yang buta atau si buta. Ya. Jadi dibolehkan ketika kita misalkan menyebut nama seseorang supaya mudah untuk dikenal, supaya orang lain cepat fahamnya, dengan kita menyebut kekurangan-kekurangan fisiknya, itu dibolehkan dengan tujuan supaya orang lain yang kita ajak bicara itu langsung paham, langsung tahu, karena kekurangan fisik itu hanya ada pada orang tertentu, ya kan Bu? Makanya Allah mengatakan anja'ul a'ma, telah datang si buta kepadamu wahai Nabi. Nah, jadi orang-orang ketika itu dan para sahabat mengetahui bahwasanya yang dalam kondisi buta itu hanya Abdullah bin Umi Maktum, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam rangka tujuannya supaya orang lebih paham dan segera untuk mengenal dengan menyebut kondisi fisik yang bisa jadi itu kekurangan dan aib seseorang, itu dibolehkan. Tapi yang tidak boleh adalah dalam rangka menyebut kata si buta atau kekurangan-kekurangan fisik yang lain itu dalam rangka untuk merendahkan, dalam rangka untuk mengejek, ya, dalam rangka untuk ya apa namanya ya pokoknya intinya merendahkan lah ya. Nah itu yang tidak boleh, itu tidak boleh. Misalkan panjenengan ditanya oleh orang, ya, Bu, ngapunten, griyane Mbak Dewi sing pundi nggih? Nah, Mbak Dewi sing pundi to niki artine niki enten gangsal iki. Mbak Dewi sing artine mriki enten gangsal. Oh, sing Mbak Dewi sing anu kae to, sing pincang kae to. Nah, itu boleh. Dalam hal ini boleh, Bu, ya. Supaya lebih jelas, ya. Jadi kalau anu kae lho, sing kae kesuwen. Nah, jadi menyebut kekurangan fisik dalam rangka untuk memperjelas pembicaraan dan supaya mengenal lebih cepat, ya, itu dibolehkan. Nah, Mbak Dwi sing gedut kae lho. Sing gebrok kae lho. Nah, itu boleh. Sekali lagi bukan dalam rangka merendahkan, tapi untuk mengenalkan lebih cepat dan supaya orang lebih tahu. Nah, jadi jangan tujuannya harus jelas, niatnya harus benar, niatnya harus benar. Tapi dalam rangka untuk merendahkan, menjelekkan, mengejek, nah itu yang baru nggak boleh. Ya. Terkadang kan orang-orang sekitar kita kan juga begitu ya, punya julukan-julukan tertentu ya. Entah itu karena fisiknya, atau mungkin bisa jadi juga karena pekerjaannya, ya kan? Nah, ada mungkin yang jualan wedhus misalkan ya. Pak, Bu, griyane Pak Agus pundi nggih? Oh, kayak tuh. Oh, Pak Agus wedhus toh. Nah, maksudnya yang jualan wedhus gitu ya. Nah, itu boleh ya. Tapi ya jangan sampai oh Pak Agus wedhus. Dari nadanya saja sudah ketahuan. Ya, dari nadanya sudah ketahuan. Ini ngenyek atau bukan, ini ketahuan nadanya. Wah, Agus wedhus lah gitu. Nah, itu dibolehkan supaya orang mengenal lebih cepat dan mengetahuinya. Tapi ya baiknya lebih detail kalimatnya, ya. Oh, Pak Agus sing dodolan wedhus niku ta. Nah, itu lebih sopan ya. Daripada Pak Agus wedhus ta. Nah, ini mohon maaf yang suaminya namanya Bapak Agus, tidak. Ini sebagai misal saja nih. Karena kita sudah mendekati bulan Agustus, jadi saya panggil nama Agus nih. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, Ibu, ya, apa pelajaran dari surat Abasa yang kita baca hari ini? Pelajaran berikutnya adalah hidayah itu ada di tangan Allah. Ya.
Hidayah ada di tangan Allah dan tidak di tangan manusia. Nabi ketika itu memberikan nasihat-nasihat, kemudian Nabi juga mengajarkan dan mengenalkan Islam kepada tokoh-tokoh Quraisy. Harapannya mereka masuk Islam. Tapi kan ternyata tidak. Justru yang lebih rendah status sosialnya itu yang masuk dalam Islam. Yang justru lebih memperhatikan agama Islam, mereka yang status sosialnya lebih di bawahnya. Jadi sekali lagi, hidayah itu ada di tangan Allah, tidak di tangan manusia. Makanya Allah mengatakan dalam satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun itu kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberi hidayah itu. Bahkan pamannya Nabi sendiri yang selalu membela dakwahnya Nabi, Abu Thalib, pamannya Nabi sendiri, orang yang sangat beliau cintai, sampai wafatnya Abu Thalib saja itu ditangisi oleh Nabi. Tapi ternyata tidak bisa untuk Nabi memberikan hidayah itu kepadanya. Nabi hanya bisa menunjukkan saja. Hanya bisa menunjukkan saja hidayah itu. Makanya hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Satu, hidayah taufik, hidayah taufik. Yang kedua, hidayah irsyad. Jadi hidayah itu ada dua. Satu, hidayah taufik. Yang kedua, hidayah irsyad. Nah, hidayah taufik itu di tangan Allah. Allah yang berhak untuk menurunkan hidayah itu. Jadi Allah yang memberikan taufik kepada seseorang untuk mendapatkan hidayah. Adapun hidayah irsyad, irsyad itu artinya mengarahkan, menunjukkan. Nah, itu dalam diri manusia. Jadi manusia kita ini hanya untuk bisa memberi jalan, mengarahkan, membimbing orang menuju hidayah. Nah, Nabi juga begitu. Nabi hanya menyampaikan, membimbing, Tapi adapun masalah hidayah itu diterima atau tidak, masuk dalam diri yang kita dakwai atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah berusaha, kan begitu. Yang penting kita sudah berusaha untuk menunjukkan jalan hidayah itu. Adapun masalah diterima atau tidak, itu urusan Allah. Nah, jadi itu hidayah. Nah, jadi terkadang ada orang yang mensucikan diri, mendapat petunjuk, padahal tidak disangka ia akan seperti itu. Seperti Abdullah bin Umi Maktum tadi itu. Jadi secara status sosialnya dia fakir, bahkan buta. Mungkin kita lihat, sopo iki, gitu. Ternyata dia lebih ingin mensucikan diri, lebih ingin tahu mempelajari Islam. Dan ternyata sebaliknya, yang kita harapkan mereka dapat hidayah, status sosialnya lebih tinggi, mungkin ilmunya juga lebih tinggi, tapi ternyata nggak dapat hidayah. Maka sekali lagi hidayah murni ada di tangan Allah. Baik, kemudian kembali ke surat Abasa tadi, Ibu. Jadi surat Abasa ini secara tidak langsung juga Allah ingin memberikan satu bentuk kemuliaan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum tadi itu. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat 95, karena Abdullah bin Umi Maktum lah ayat itu turun. Surat An-Nisa ayat 95, Dialah lelaki yang karenanya Allah memberikan pengecualian dalam firman-Nya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar
Tidak sama orang-orang yang mukmin yang duduk tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi turunnya surat An-Nisa ayat 95 itu pun Allah menurunkan karena Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Makanya Abdullah bin Umi Maktum ini seorang sahabat yang Nabi setelah peristiwa itu Nabi begitu memuliakan Abdullah bin Umi Maktum. Maka Nabi menunjuk Abdullah bin Maktum menjadi muazzinnya Nabi selain Bilal bin Rabah, ya, selain Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian juga dalam ungkapan yang lain, dalam satu riwayat yang lain, setelah peristiwa dan kejadian itu, maka Nabi SAW jika melihat Abdullah bin Maktum, beliau membentangkan selendangnya. Dan kemudian mengatakan, selamat datang kepada orang yang karenanya Rabbku menegurku. Apa kebutuhanmu? Nah, jadi setelah peristiwa itu, setelah turun surat Abasa tadi itu, maka setiap kali datang Abdullah bin Maktum kepada Nabi, Nabi membuka selendangnya dan menyambut dengan penuh kegembiraan dan kalimat ahlan wa sahlan. Selamat datang yang karenamu engkau Allah menegurku. Gitu. Apa yang menjadi kebutuhanmu, aku akan penuhi. Nah, jadi masya Allah, ya. Itulah kemuliaan seorang Abdullah bin Umi Maktum. Ya. Jadi Abdullah bin Maktum ini meskipun buta, ya Bu, tapi ternyata dia ditugaskan Nabi menjadi muazzin. Jadi setiap kali datang ke waktu sholat, Abdullah bin Maktum pun orang yang selalu menjawab panggilan azan itu. Sholatnya pun di masjid. Ya. Sholatnya pun di masjid. Meskipun sebenarnya dia punya uzur, kan dalam kondisi buta, nggak bisa melihat. Tapi ternyata sholatnya di masjid. Jadi apa pelajarannya? Jadi, meskipun kita dalam kondisi mempunyai alasan-alasan yang tertentu, ya, maka untuk beramal soleh dan berbuat baik, ya harus diusahakan, ya, harus diusahakan. Ya. Sehingga makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, infiru khifafan wa siqala, berangkatlah ke medan juang, berjihad, baik dalam kondisi ringan maupun dalam kondisi berat. Ya. Jadi meskipun panjenengan misalkan ada yang sudah usianya uzur, ya, tetap bisa hadir di majelis ilmu ini. Padahal sebenarnya sudah dalam kondisi uzur, masya Allah. Maka begitu banyak pahala yang akan kita dapat ketika kita dalam kondisi sebenarnya punya uzur, punya alasan, tapi masih kita melakukannya. Itu pahalanya sangat besar. Makanya dalam kaidah inna 'idhamil jaza ma'idhamil bala, besarnya pahala sesuai dengan besarnya rintangan dan halangan, ya, serta ujian, ya. Jadi kalau panjenengan ke sini, ya, datang ke majelis ini, ya, misalkan dari rumah bani bocor, mogok, ya, ditabrak meneh, kesenggol mobil, tapi ternyata masya Allah ujung-ujungnya akhirnya masih bisa datang ke majelis ini. Oh, itu pahalanya luar biasa tuh, ya, pahalanya luar biasa. Ya. Nah, jadi bukan berarti yang rumahnya dekat, rumahnya cedak, bukan berarti pahalanya sedikit, tidak, ya. Tapi semuanya dapat pahala, tapi sekali lagi sesuai dengan apa yang menjadi cobaan dan ujian yang dia hadapi. Ini, oke. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, karena sudah jam 9, ya, cepat banget nih jam 9-nya ini. Ya, yang terakhir kita belajar dari surat Abasa ini, adab dalam mencari ilmu. Oke. Kita belajar dari seorang Abdullah bin Umi Maktum, adab dalam mencari ilmu dan petunjuk hidayah. Ada 3 ibu-ibu. Kita belajar dari Abdullah bin Maktum
dalam kita mencari ilmu dan petunjuk hidayah itu ada 3. Ya. Yang pertama, ya, di ayat yang ke-8 dan 9 tadi yang kita baca, apa ayat 8? Anja'ahul a'ma. Apa tadi ayat 8? Ayat 8 apa tadi Bu bunyinya? Wa amma man ja'aka yas'a. Ja'aka, datang kepadamu. Jadi kalau cari ilmu, cari petunjuk hidayah, kita yang harusnya mendatangi ilmu, bukan ilmu yang mendatangi kita. Mana mungkin bisa kita hanya tidur-tidur di rumah terus ngerti-ngerti akeh ilmune gitu. Kur-turu tok nang omah ilmune akeh. Ya enggak mungkin, ya. Maka kita yang perlu mendatangi ilmu. Abdullah bin Umi Maktum yang mendatangi Nabi, pengen belajar, pengen cari ilmu, dapat hidayah. Nah, jadi kita yang harusnya datang untuk mencari ilmu itu. Jadi, masya Allah, panjenengan dari rumah ke tempat ini, ya, itu bukti datangnya kita di sini berarti untuk cari ilmu, petunjuk dan hidayah. Nah, jadi sudah benar nih, ya, sudah benar. Ya mungkin lain kali panjenengan datang ke rumah saya lah, ya. Saya yang di rumah, panjenengan yang datang gitu kan. Nah, yang mendatangi ilmunya gitu. Ya kalau ini kan panjenengan yang datang, saya juga pergi datang ke sini. Gitu. Nah, sama-sama pergi. Nah, mungkin lain kali panjenengan yang datang ke rumah saya kan gitu. Nah, mendatangi gurunya. Yang kedua, adab mencari ilmu, kita belajar dari Abdullah bin Maktum apa? Yas'a, ya. Dalam ayat yang ke-8 tadi, bersegera, ya. Enggak nanti-nanti, ya. Juga jangan malas-malasan, ya. Bersegera untuk mencari ilmu itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir di ayat 9 itu dikatakan adab kita mencari ilmu wa huwa yakhsha, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah, sehingga ketika kita dapat ilmu, sudah banyak ilmu yang kita dapat miliki, maka membuat kita semakin merasa takut kepada Allah. Kata takut, ibu-ibu, dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab itu dengan 2 kata, ya. Takut dalam bahasa Arab itu dengan 2 kata. Satu, khauf, ya kan? Dalam surat Quraisy misalkan ada ayat tuh, ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, ya. Allah yang memberi aman untuk kalian setelah kalian mendapatkan rasa takut, khauf, ya. Nah, takut yang kedua dalam bahasa Arab itu namanya khasyah. Khasyah. Misalkan dalam surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah dengan cara yang gaib. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 2 kata menunjukkan kata takut. Satu, khauf, yang kedua khasyah. Apa bedanya? Sama-sama artinya takut. Kalau khauf, takutnya untuk orang umum. Kita takut, misalkan ada banyak, semua orang pasti takut dengan siksaan Allah. Semua orang pasti takut dengan nerakanya. Semua orang pasti takut dengan hukuman Allah. Jadi takutnya dia dengan Allah karena takut karena hukumannya, nerakanya, siksanya. Tapi khasyah, takut yang khasyah itu adalah takut kepada Allah karena berdasarkan ilmu dan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khasyah, takut yang makamnya khasyah itu karena berdasar ilmu dan juga merasakan keagungan Allah. Itu khasyah. Ya.
Makanya di surat Abasa tadi dengan kata wa huwa yakhsha, dan dia adalah orang yang takut kepada Allah. Berarti takut karena ilmu, takut karena dia tahu Allah itu maha agung, maha besar, ya. Nah, makanya dalam ayat yang lain dikatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maka kesimpulannya, Ibu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Ya. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk kita berbantah-bantahan, ya. Tapi ilmu yang berkah adalah ilmu yang membuat kita menjadi orang yang senantiasa takut kepada Allah. Dan itu yang kita dapati dalam surat Abasa hari ini. Ya. Baik, sampai di sini dulu untuk pelajaran kita tadabbur surat Abasa. Karena waktu sudah melebihi jam 9, saya cukupkan. Mohon maaf banyak kekurangan. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.